Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patoksi Nova Putri. Saya akan mempresentasikan bab 11 tentang masalah pertumbuhan penduduk di negara sedang berkembang. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara berkembang dapat menimbulkan masalah. Laju pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dikarenakan banyaknya penduduk yang baru, namun lapangan pekerjaan tidak sebanyak penduduk tersebut. Sedangkan kemampuan negara sedang berkembang dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangatlah terbatas. Keterbatasan lapangan pekerjaan ini menyebabkan penduduk yang seharusnya bekerja menjadi pengangguran. Maka laju pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat karena banyaknya yang menganggur karena tidak menghasilkan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana, serta fasilitas-fasilitas umum. Selain itu, tidak diimbangi dengan pencapaian kualitas SDM yang tinggi, maka akan muncul dampak atau permasalahan yang dimana pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia atau SDM yang rendah, dan sempitnya kesempatan kerja merupakan akar permasalahan kemiskinan. Jika terus-menerus dibiarkan, maka akan terjadi ledakan penduduk. Ledakan penduduk sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang cepat dan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Utami, NIM 2112230082. Di sini saya dari kelas 3 RSC, kelompok 3, mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua mengenai bab 11, yaitu masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Yang bagian kedua yaitu struktur umur dan penyebaran penduduk. Struktur umur dan penyebaran penduduk. Masalah kependudukan yang dihadapi negara sedang berkembang atau NSB dewasa ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan masa sebelum Perang Dunia II. Tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi secara langsung telah menimbulkan masalah tinggi secara langsung telah menimbulkan masalah bagi negara sedang berkembang dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di negara-negara maju, jumlah penduduk yang berumur di bawah 15 tahun adalah sebesar 25 sampai dengan 30% dari keseluruhan penduduk mereka, sedangkan di negara sedang berkembang atau NSB, proporsi tersebut antara 40 sampai dengan 45%. Keadaan tersebut diramalkan akan tetap terjadi sampai dengan akhir abad 21 ini. Keadaan sebaliknya terhadap golongan penduduk yang produktif, yaitu berumur 15 dan 60 sampai dengan 64 tahun. Proporsi kelompok umur tersebut adalah sekitar 67%. Sedangkan di negara sedang berkembang, sumber pendapatan menengah dan rendah masing-masing sebesar 64% dan 57%. Sekarang bagaimana dengan keadaan Indonesia? Kebijakan penduduk dan program pembangunan sosial dan ekonomi yang dilaksanakan Indonesia dalam 3 dekade yang lalu, tahun 1970 sampai dengan tahun 2000 telah berhasil menurunkan angka kelahiran dan kematian sehingga mampu menghambat laju pertumbuhan penduduk dari 2,4% pada periode 1971 sampai 1980 menjadi 1,4% per tahun pada tahun 1990 sampai tahun 2000. Saat ini setiap tahunnya terjadi kelahiran sekitar 4,5 juta bayi. Bayi-bayi ini akan berkembang dan mempunyai kebutuhan berbeda sesuai dengan peningkatan usianya. Pada saat ini, dari suatu perusahaan
keterbukaan anak-anak yang masuk sekolah dasar, 50% diantaranya tidak dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi setelah lulus sekolah menengah pertama atau SMP. Sementara itu dilihat dari struktur umur, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai penduduk dengan struktur umur muda. Karena persentase jumlah penduduk di bawah 15 tahun pada tahun 2005 sebesar 29,14%. Sedangkan persentase jumlah penduduk dengan umur di atas 65 tahun sebesar 4,63%. Umur 15 sampai 64 tahun termasuk golongan orang-orang dalam umur kerja, sedangkan umur di bawah 15 tahun dan golongan tua 65 tahun ke atas merupakan beban tanggungan penduduk yang bekerja. Adapun masalah penduduk yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah, maupun antar daerah pedesaan dan daerah perkotaan, serta antar sektor. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Di kesempatan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Keke Andini, NIM 211223 100. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 3 bab 11 tentang masalah rasio beban tanggungan. Di sini rasio beban tanggungan dependence ratio merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keadaan ekonomi di suatu daerah. Apakah tergolong maju atau berkembang? Semakin tinggi dependence ratio, maka semakin tidak sejahtera suatu wilayah. Di sini ada definisi rasio ketergantungan, yaitu dilansir dari situs Badan Pusat Statistik BPS. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 tahun. Dampak rasio ketergantungan. Dampak situs Economics Hub disebutkan dampak yang terjadi jika rasio ketergantungan di suatu negara dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat mengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkat kerja. Selain itu, negara yang memiliki rasa ketergantungan tinggi akan sulit menjadi negara maju karena beban tanggung jawab terhadap penduduk yang tidak produktivitas juga tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung lebih rendah. Negara atau wilayah tersebut juga mengalami kesulitan untuk maju karena tingginya akan beban tanggungan yang harus dihadapi usia produktif atau angkatan kerja. Nah, di sini ada fungsi rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan memiliki dua fungsi utama, yaitu satu, sebagai indikator demografi. Artinya perhitungan rasio ketergantungan bisa digunakan untuk mencari tahu tingkat beban ketergantungan penduduk di suatu wilayah. Apabila dependence ratio tinggi, beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif terhadap
usia produktif akan semakin tinggi. Sedangkan jika rasio ketergantungannya rendah, beban ketergantungannya akan semakin rendah pula. Yang kedua, indikator keadaan ekonomi suatu negara. Rasio ketergantungan menjadi indikator keadaan ekonomi suatu negara, artinya lewat perhitungan ini bisa diketahui apakah suatu negara, suatu pergolongan maupun atau masih di tahap negara berkembang. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang masalah rasio beban ketergantungan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Marcelina, NIM 121230085, kelas 3 RSC Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan materi dari bab 11 tentang teori transisi kependudukan. Sebelum itu, apa sih arti teori transisi kependudukan? Transisi kependudukan sering juga disebut dengan transisi demografi, yaitu adalah perubahan kondisi penduduk dari pertumbuhan penduduk yang rendah dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang tinggi menuju pertumbuhan penduduk yang rendah dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang rendah. Dan apa sih yang dimaksud dengan teori transisi? Teori transisi demografi merupakan sebuah teori yang didukung oleh banyak ahli dalam ilmu sosial karena adanya korelasi historis yang kuat antara tingkat penurunan kesuburan dengan kemajuan sosial dan ekonomi. Sedangkan arti teori transisi penduduk menurut Malthus. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Namun pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Cara apa yang ditawarkan oleh Malthus untuk mengurangi jumlah populasi manusia? Thomas Malthus menyarankan sebuah cara yang efisien untuk melakukan pengendalian populasi manusia, yaitu melalui apa yang dia sebut dengan batasan moral. Transisi pendudukan. Mengapa terjadinya transisi pendudukan suatu negara? Karena bisa dari berbagai sektor, mulai dari kesehatan, budaya, hingga politik antar wilayah seperti teknologi kesehatan yang belum memadai, masih banyak terjadi perang wabah penyakit yang belum ada obatnya, masyarakat yang masih rendah. Bagaimana suatu negara dikatakan sedang mengalami transisi demografi? Jadi, transisi demografi adalah perubahan angka kelahiran dan kematian di mana mula-mula angka kelahiran dan kematian sama-sama tinggi, kemudian mengalami penurunan. Akan tetapi, turunnya angka kematian lebih cepat dibanding penurunan kelahiran. Mengapa pemerintah perlu menerapkan kebijakan penduduk? Karena di penerapan kebijakan penduduk, pertama, salah satu fungsi pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan paling mendasar dari setiap kebijakan pembangunan. Kedua, perilaku demografi. Demografi behavior terdiri dari sejumlah tindakan individu. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi transisi demografi suatu negara berbeda-beda dengan negara yang lainnya. Tidak hanya itu saja, para ahli juga mencari beberapa faktor-faktor yang lain berkaitan dengan tradisi demografi seperti jumlah pendapatan per kapita tertinggi, tingkat pendapatan wanita tertinggi, tingkat kematian terendah, jaminan hari tua, dan juga bertambahnya permintaan sumber daya manusia. Apakah faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia? Secara umum, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah faktor alami, yaitu kelahiran, fertilitas, dan kematian mortalitas, serta faktor non-alami, yaitu imigrasi, dan emigrasi. Kemiskinan adalah sebuah kemiskinan menjadi persoalan yang sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Apa yang akan terjadi jika jumlah penduduk berkurang? Tenaga kerja akan menurun, produktivitas negara berkurang, usia kerja yang membayar pajak, terjadinya resesi ekonomi atau penurunan pertumbuhan penduduk. Baiklah, itu saja materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ferdi. Di sini saya akan menjelaskan
Migrasi dan pembangunan. Apa itu migrasi dan pembangunan? Beberapa tahun yang lalu, migrasi dari desa ke desa dipandang sebagai hal yang menguntungkan dalam kajian pembangunan ekonomi. Migrasi internal dianggap sebagai suatu proses yang alamiah di mana setiap surplus tenaga kerja secara perlahan ditarik dari sektor tradisional di perdesaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi pertumbuhan industri perkotaan. Migrasi juga sering dianggap sebagai salah satu proses yang menghilangkan ketidakseimbangan struktural antara desa kota dengan dua cara. Pertama, dari sisi penawaran, migrasi internal yang tidak impersonal dan memikirkan tingkat pertumbuhan mencari kerja di perkotaan sehubungan dengan adanya pertumbuhan penduduk perkotaan. Adapun proses migrasi dan karakteristik para migran. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah tertentu ke daerah lainnya. Migrasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor dan kompleks. 1. Karakteristik demografis. 2. Karakteristik pendidikan. 3. Karakteristik ekonomi. Dan selanjutnya teori Lewis dan kritik terhadapnya. Model pembangunan pertama kali secara inklusif memperhatikan proses pendalaman tenaga kerja dari desa ke kota dikembangkan oleh Sir Arthur Lewis 1955 dan kemudian diperbarui oleh John G. Fay dan Gustav Ramis. Dan yang selanjutnya adalah pengangguran dan pembangunan. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di NSB menjadi semakin serius. Macam-macam pengangguran. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai arti masalah kesempatan kerja di perkotaan, kita harus memperhitungkan pula masalah pertambahan pengangguran terbuka yang jumlahnya lebih besar, yaitu mereka yang kelihatan aktif bekerja namun secara ekonomi sebenarnya mereka tidak bekerja secara penuh. Lalu yang terakhir, hubungan antara pengangguran, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Ada hubungan yang erat antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata bagi sebagian besar mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu, selalu berada di dalam kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk di antara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Namun demikian, sangat keliru jika kita beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah orang yang miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang yang kaya.